Shalom, apa kabar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para pemirsa sekalian. Hari ini kita masuk bulan November. Nah, tema daripada firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah dari kitab Yoel 3, yaitu mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Mungkin hari-hari ini memang sudah mulai hujan ya, jadi ada air yang mengalir. Tetapi saudara mungkin juga merasa bahwa hujan ini menyusahkan karena ada yang banjir, rumahnya ada yang bocor dan sebagainya. Tetapi baiklah kita melihat arti rohani daripada mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Jadi ada sumber-sumber mata air yang dipulihkan ketika saudara ada di rumah Tuhan. Ayo, mari semangat untuk tetap beribadah. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami, ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam. Ibadah raya setiap minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom juga yang menyaksikan melalui tayangan live streaming. Malam hari ini mari kita merindukan lawatan Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Mungkin juga yang ada yang sakit malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan bersama-sama malam hari ini. Kita percaya pada saat Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan bertata dan pujian penyembahan malam hari ini. Maka Tuhan akan turun tangan menolong hidup kita. Haleluya. Kami datang kepadamu malam hari ini ya Bapa. Kami rindu malam hari ini menjadi malam lawatan bagi kami Tuhan.
Engkau yang menolong, Engkau yang menjangkau dari surga. Tangan-Mu yang berkuasa untuk melepaskan kami dari segala hal. Tuhan, malam hari ini kami datang. Kami rindu lawatan-Mu boleh menjamah kami, mengurapi kami Tuhan. Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah turunkan urapan-Mu bagi kami semuanya Bapa. Kami menantikan lawatan-Mu malam hari ini terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Inilah kerinduan kami kepada-Mu. Yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
merindukan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari menyembah Tuhan, nyata kasih-Mu. Shanala mala rama sandi, shanala malamu. Kami sembah, kami naikkan puji bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Shinagara balabasane, shikini alara malara balamo, shikini alabase, alara balabasane, shanalara balara balara basane, alara balamo, shanalara base. Haleluya, kami muji-Mu, Kau Bapa yang peduli. Syalara balara 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 basande, syalara balara 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 basande, syalara balara 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 basande. Dalara bayarase, shikini alara balara 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 basande, dunia lara balara balara basanda lara balara basande, syalara balara balara basanda lara balara 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 basande, syalara balara balara basanda lara balara 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 basande, syalara balara balara basanda takara balara 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 balara
Shikidala rama la rama la rama la rama la rama la rama la rama. Shikidala rama la 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 rama. Shikidala rama la rama la rama la rama. Mari malam hari ini, dimanapun kita berada, mari angkat penyembahan bersama-sama. Mari tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Shikini ala rama la rama la rama la rama la rama. Inala rama la rama, shikini ala rama la rama la rama la rama. Shikini ala rama la 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 rama. Shikini ala rama la 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 rama. Shikini ala la rama la rama, shikini ala la rama la rama la rama. Kita katakan la rama, shikini ala rama la rama la rama la rama la katakan la rama la rama sadaka la rama sande. Dia berkuasa, dia sanggup, dia sanggup. Shikini ala rama la rama, shikini ala rama la rama sadaka la rama la rama la rama sande. Shikini ala rama la rama la rama la rama la rama la rama la rama. Kia la rama la rama la rama takataka rama la rama la rama la rama sande. Kita karaba la rama la rama takataka rama la rama la rama shikini ala rama la rama sande. Kia la rama 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 sande. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafas. Haleluya. Berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari
kehormatan bagi Yesus Kristus, sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang membawa kami berjalan terus menerus menuju kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mendengar kesaksian. Tuhan, biarlah kesaksian, melalui kesaksian ini Tuhan menyatakan bahwa Engkau Allah sang pembuat mujizat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, malam hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Tris. Ya, saya mengundang dengan hormat Ibu Tris untuk naik ke depan untuk membagikan kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya tadi datang dengan sedikit keluhan secara manusia, saya habis operasi belum ada sebulan ini. Saya divonis dokter itu komplikasi. Dengan gejala saya sakit di dada sebelah kanan, sering mual. Saya pikir itu adalah mah. Saya ke rumah sakit dengan musim seperti ini ya, musim corona seperti ini. Saya dinyatakan dokter itu kena batu empedu dan harus operasi. Waktu itu saya masuk sekitar hari Kamis, Jumat di USG dan harus operasi Senin. Ternyata kondisi liver saya tidak bagus Bapak Ibu Saudara. Jujur saya orang yang dari lahir tidak mengenal Tuhan. Jadi ketika saya diproses seperti ini, saya ada perasaan takut dan bertanya, Tuhan, kok nggak dibikin enak aja sih? Saya ikut Tuhan, udah meninggalkan semua, udah kehilangan semuanya, tapi Tuhan masih izinkan saya untuk mengalami sakit. Singkat cerita, operasi saya ditunda karena kondisi liver yang tidak bagus. Saya harus berobat dulu, terapi dulu. Tapi sekali lagi karena ini kondisinya COVID, jadi ketika saya panas di rumah saya itu panas, mata saya kuning. Banyak yang menyaksikan kalau kalau operasi saya katanya gak mungkin berhasil, gak mungkin dilakukan seperti itu. Karena selain saya punya batu empedu yang kurang lebih 5 cm, dokter nyatakan saya juga ada kista, ada miom. Dan secara manusia kalau saya punya anak 3 dan sudah operasi semua, dan ada 3 lagi yang harus dioperasi, secara manusia saya drop sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan kekuatan doa yang luar biasa, hanya dengan iman, saya katakan dengan Tuhan, Tuhan, saya percaya mukjizat itu ada, terjadi dalam kehidupan saya. Saya katakan seperti itu. Itu secara perkataan saya, tapi pikiran saya Bapak Ibu Saudara tidak. Pikiran saya itu campur aduk, saya takut. Saya jujur aja, saya waktu itu saya tidak sanggup hadapi begitu banyak. Ya, liver itu penyakit yang katanya penyakitnya orang yang macam-macam. Banyak perkataan-perkataan yang melemahkan saya, jujur Bapak Ibu Saudara. Tapi
mulut saya tetap berkata, tidak Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu. Dan betul Bapak Ibu Saudara, saya harus juga menjalani isolasi. Waktu itu karena kondisi badan saya panas, saya harus diisolasi kurang lebih hampir 1 bulan. Dan saya saat itu tidak bilang sama Tuhan, apa lagi sih Tuhan, saya harus diisolasi di lantai 7 satu rumah sakit dengan kondisi di ruangan itu sendiri. Dan memang tekanan darah saya mungkin karena saya banyak pikiran jadi sering drop di bawah 80 terus. Hari pertama, hari kedua saya di ruangan isolasi itu saya tidak melihat sesuatu yang saya hanya, kenapa sih saya seperti ini, kenapa sih saya diizinkan Tuhan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah melihat ke jendela ya selama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai pada hari keempat menunggu hasil swab itu. Saya maghrib bangun, saya agak duduk gitu lihat keluar, ya lantai 7 ya Bapak Ibu Saudara, lampu-lampu begitu indah. Dan memang rumah sakitnya itu bagus Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ Tuhan bicara dalam hati saya. Kamu pernah berdoa kan, kepingin nginap di hotel yang lihat lampu-lampu gitu. Ya, kondisi saat itu saya sedang terapi di rumah ya, menurunkan fungsi liver itu. Saya bilang sama suami saya, ya berapa sih kalau nginap di hotel itu, saya kepingin lihat lampu-lampu, saya bosan di rumah. Karena saya memang menjauh dari anak-anak dan suami ya, karena saya dibilang liver, jadi gak boleh di kamar juga sendiri, apalagi musim corona seperti ini. Suami saya bilang, suka ada uang dek katanya. Jadi waktu saya lihat lampu-lampu itu, Tuhan taruh di hati saya itu, saya tersenyum. Saya bilang, oh Tuhan mau jawab doa saya satu-satu. Saya dilihatkan lampu-lampu. Dan di ruangan rumah sakit itu tidak seperti ruang isolasi. Memang ruangannya bagus, ber-AC seperti ini, ada TV, ada disediakan handuk, sandal-sandal seperti di hotel, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mulai tersenyum sedikit-sedikit, saya mulai tersenyum lihat, oh iya. Saya ke kamar mandi, oh iya ada seperti di hotel-hotel itu, saya lihat-lihat di TV itu ada air shower-showernya gitu. Tapi saya sendiri Bapak Ibu Saudara, sendiri. Dan perawatnya itu masuk 6:30 pagi dan jam 12 siang dan jam 7 malam. Setelah itu nggak masuk-masuk. Mau info saya copot, mau apa namanya, saya kepingin sesuatu apa gitu, perawat itu nggak masuk. Jadi hanya jam-jam tertentu dia masuk. Mungkin karena mereka berpakaian ini ya. Ya singkat cerita, kurang lebih saya menjalani swab 3 kali Bapak Ibu Saudara. Karena saya kan kondisi juga secara fisik itu dinyatakan dokter banyak komplikasi di dalam tubuh saya. Sampai akhirnya malam saya tidak dikabari. Saya hanya diberitahu bahwa hasil swab sudah keluar. Saya nggak dikasih tahu itu positif apa itu negatif. Malam-malam jam 10 itu saya disuruh keluar dan suami saya sudah nunggu di luar. Saya dinyatakan negatif dan boleh pulang jam 10 malam itu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi doa saya ketika 3 minggu yang lalu saya menjalani operasi untuk pengangkatan batu empedu. Dan saya mengimani sampai detik ini, kalau kista saya Tuhan juga akan lakukan, Tuhan sendiri yang akan mengoperasi. Kemarin karena kondisi darah saya yang tekanan cuma 30, saya sempat 4 hari di ruang ICU. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya ada di depan sini, berdiri di tengah Bapak Ibu Saudara, dan menikmati hadirat Tuhan. Setiap pujian tadi luar biasa bagi saya. Saya bersyukur. Saya seperti mimpi Bapak Ibu Saudara. Saya bisa diberi kekuatan sampai saat ini. Waktu di ruang operasi hari ketiga itu, saya ini bisa mendengar Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang dinyatakan koma itu bisa mendengar. Tapi saya tidak bisa bergerak atau berbicara Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mendengar. Dokter bilang kalau hari ketiga tekanan darah saya masih 30, di bawah 40,
nggak bisa naik, itu saya akan disuntik tidur. Artinya saya nggak tahu itu artinya apa. Tapi saat itu saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan Yesus. Saya di dalam hati saya itu. Dan 1 jam 2 jam perkataan dokter itu, ayo ditelepon dokter bius gini-gini, ini harus disuntik tidur biar gak kehabisan oksigen di dalam otak. Karena 3 hari saya tidak mengalami kenaikan tekanan darah 40, 30, bahkan pernah 20. Tapi puji Tuhan, saya tuh bisa mendengar. Jadi saya bilang gini, Tuhan, gimana caranya biar dokter ini tahu saya ini sadar loh, jangan disuntik tidur. Seperti itu. Saya itu seperti mendengar ada nyanyian yang Yesus pegang erat tanganku. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya nyanyikan pujian itu dan sungguh luar biasa ya. Kaki saya gerak. Ada perawat yang melihat, dia hampiri saya dan bertanya, Bu Trisna, Ibu dengar? Hah? Saya bilang gitu. Coba Ibu fokus katanya. Kalau Ibu ini sadar, nanti kalau dokter bius ke sini, saya bilang Ibu jangan disuntik tidur. Kalau memang Ibu sadar. Saya berusaha menunjukkan reaksi Bapak Ibu Saudara di hari ketiga itu. Tapi dokter bilang saya harus dikasih infus lewat PVC di sini, dipasang lewat dada saya ini, maaf, dipasang lewat dada saya sini. Dan itu katanya beresiko ya Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi saya berseru di situ, Tuhan, tolong saya Tuhan. Sampai singkat cerita itu dipasang alat, saya tuh rasakan, saya nggak merasakan apa-apa, muka saya ditutup. Dipasang alat itu rasanya sakit Bapak Ibu Saudara, dada ini rasa napas itu kayaknya sudah. Jadi pujian tadi lebih dari nafasku itu, saya merasakan kalau nafas yang sudah sedikit, tinggal sedikit itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, saya menikmati setiap proses Tuhan dan sampai pada hari ini saya di depan Bapak Ibu Saudara. Kalaupun tadi saya sempat berdiri karena memang kondisi saya sudah gak punya empedu lagi. Bukan hanya batunya yang diangkat, tapi dengan empedu. Jadi saya sudah hidup dengan tanpa empedu lagi. Banyak orang yang bilang begini dan begitu, tapi saya tetap percaya bahwa hidup saya di tangan Tuhan. Dan Yesus alasan saya hidup Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Boleh Bapak Ibu Saudara izinkan saya memuji Tuhan. Bagi Bapak Ibu juga yang menjadikan Tuhan sebagai alasan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan setiap perkara dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami mukjizat dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini akan menikmati kasih setia Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih.
Kami bersyukur sebab Engkau dahsyat dalam hidup kami. Satu hal yang kami mengerti, apa yang sudah Tuhan mulai akan terus Tuhan lanjutkan dalam hidup kami. Iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan, tapi dia tidak akan pernah berhasil melakukannya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hati kami bersuka cita sebab Engkau ada di tempat ini. Kami buka hati untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus siap diberkati firman bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan sebab Dia dahsyat, Dia luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Saya mau nyatakan malam hari ini bahwa Yesus ada dalam hidup kita untuk menjadi jaminan keselamatan kita. Yesus ada dalam hidup saudara dan saya menjadi jaminan keselamatan bagi kita. 3 pertemuan saya dengan saudara yang terakhir ya di depan ini, 2 pertemuan terakhir. Saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa kita jangan salah menyerahkan kekhawatiran kita. Jangan serahkan kekhawatiran kita kepada diri kita karena kita merasa mampu. Karena mengandalkan manusia terkutuk, tapi mengandalkan Tuhan diberkati, amin. Tetapi serahkan kekhawatiran kita juga jangan kepada iblis, yaitu menghidupi apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Yang betul adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia yang pelihara hidup kita. Minggu kemarin saya menyampaikan tentang bagaimana kita harus bersyukur. Sebab kita diselamatkan dari bahaya, itu perikop dari Mazmur berapa tuh kemarin itu saya sampaikan. Dan satu ayat yang sangat memberkati saya sampai hari ini, yang saya sampaikan minggu lalu adalah bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya ada atas kita. Dikatakan sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai kemenangan karena mujizat terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan masih berkaitan dengan kekhawatiran. Karena saya tahu itu yang menjadi senjata terakhir iblis untuk melemahkan umat Tuhan. Iya, kalau kesaksian tadi begitu ajaib Tuhan memimpin. Wow, begitu dahsyat. Saudara, kalau saya bersaksi sejenak, kelas 5 SD saya pernah beberapa minggu di rumah sakit. Sama, karena saya sakit liver. Badan saya waktu itu kan saya hitam banget ya saudara. Hitam jadi kuning, itu ke oren-orenan saudara, begitu ya. Mata saya bukan lagi kuning, udah gak jelas seperti apa. Kalau saya buang air kecil, itu bukan lagi kuning atau apa coklat, tetapi udah gak karu-karuan. Sampai saya di rumah sakit itu berhari-hari dengan keadaan yang seperti itu saudara. Sampai kemudian minuman saya itu yang manis-manis, sirup. Sampai sekarang ini kalau saya ingat sirup itu, mual saya saudara. Iya kan? Dan peristiwa itu hampir membuat saya mungkin tak tertolong. Karena anak kecil 5 SD hampir sebulan di rumah sakit dengan keadaan liver yang mungkin karena di bukan rumah sakit, puskesmas ya, saya di desa dengan alat yang sederhana dan sebagainya. Itu mungkin pengobatannya juga seadanya ya saudara ya. Tetapi saya bisa melewatinya. Hari ini saya ada di depan saudara, itu bukti kebesaran Tuhan. Yesus menjadi milik kita, menjadi jaminan keselamatan kita. Berulang-ulang iblis itu mau menghancurkan hidup kita, membunuh kita dengan berbagai macam cara. Karena dia tahu ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bahwa kita itu menjadi ancaman bagi dia di masa depan saudara. Besok kita bisa menjadi ancaman, sebab itu dia berusaha untuk menghentikan, jegal saudara, mengadakan penghadangan-penghadangan. Tapi saya katakan Yesus bersama dengan kita, iblis tidak akan pernah berhasil. Waktu saya pelayanan di Toraja, ada satu peristiwa. Saya jatuh dari loteng, itu 8 meter saudara, langsung. Jadi saya waktu itu ngajar di kampus, salah satu kampus daerah Toraja, saya KKN waktu itu. Belum married, masih single. Begitu saya pulang ke tempat saya tinggal di lantai 2 karena kamar saya bocor. Saya itu mencoba mengatasi bocor di kamar saya, tempat saya tinggal itu dengan permen karet. Karena rumah itu dari asbes saudara, atapnya. Saya salah injak. Begitu salah injak, langsung jebol, jatuh.
Dan yang saya tahu waktu itu refleks saya melindungi wajah saya. Saya tidak mau wajah yang ganteng ini hancur gitu kan, ciptaan Tuhan. Refleks begini saudara. Dan yang kena itu robek ini. Saya jatuh berdiri langsung di kamar bos tempat saya tinggal. Bosnya lagi di toko saudara. Jebol. Dan kaki saya ini naik ke atas, otot di samping kiri kanan ini, di bawah mata kaki ini, itu sampai begini saudara. Karena saya jatuh berdiri dan persis di samping tempat tidur, kepala saya tidak membentur tempat tidur, tapi saya jatuh itu tidak bisa napas sekitar 15 menit. Saya itu mau teriak karena di rumah itu banyak orang. Tolong itu loh, mau ngomong tolong tidak bisa. Terakhir toh tidak bisa. Anaknya bos itu lihat kamar papa mamanya kok terang. Dia lihat dari jendela, loh jebol. Dia lihat saya, dia panggil pembantu dibuka. Loh Pak Walden ngapain di situ? Saya lagi di bawah saudara, nggak bisa apa-apa. Lagi ngumpulin napas. Napas saya terserak kemana-mana saudara. Loh jebol, rusak rumah kita kata anaknya. Loh, saya dibawa lari ke rumah sakit. Ada beberapa peristiwa dalam hidup saya yang seakan-akan itu menjadi akhir dari hidup saya. Tapi saya mau katakan Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan tidak bisa gagal. Amin. Ada satu pihak yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti dalam kehidupan ibu siapa tadi? Ibu Krisna ya. Tapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam hidup ibu. Pasti terjadi, tergenapi. Dan Tuhan menyatakan pertolongannya secara dahsyat dalam hidup kita. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan malam ini. Waktu saya tidak banyak ya. Yuk kita baca dulu firman Tuhan. Satu ayat terlebih dahulu. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Ada dua kata penegasan di sana tentang hal kekhawatiran yang Tuhan Yesus sampaikan. Matius 6 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saudara? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah, garis bawahi, khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perikop tentang hal kekhawatiran ini diawali dengan kalimat janganlah, janganlah. Artinya ini adalah sebuah larangan. Kalau dikatakan janganlah, berarti boleh enggak kita melakukan hal itu? Tidak boleh. Janganlah apa? Khawatir. Tapi seringkali kita hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan kenapa sih kita tidak boleh khawatir. Lalu bagaimana cara iblis membuat kita khawatir? Ternyata iblis itu berkamuflase saudara. Caranya membuat kita khawatir itu nggak kayak dulu-dulu lagi. Dia menampakkan dirinya seperti kuntilanak, sundel bolong yang belakangnya bolong saudara. Dan kemudian orang menjadi takut, itu udah nggak musim. Dia bergerak seperti zaman berkembang ala milenial saudara, begitu ya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara dia membuat kita khawatir. Tetapi sebelumnya, kenapa Tuhan melarang kita, jangan khawatir, jangan khawatir. Memang inti dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, kenapa Tuhan mengatakan jangan khawatir? Karena dia jaminan keselamatan kita. Di dunia ini, maupun ketika kita meninggalkan dunia ini, dia Yesus Tuhan, jaminan keselamatan kita. Amin. Katakan Yesus jaminan keselamatanku. Amin. Ya saudara. Mengapa kita sering khawatir? Lawan dari khawatir itu adalah iman atau percaya. Nah, iman ini punya musuh. Apa musuh iman? Musuh iman adalah rasionalitas dan realitas. Apa itu rasionalitas? Manusia itu disetting, kita dari awal disetting hanya untuk mempercayai hal-hal yang bisa dibuktikan, bisa dipegang, bisa dilihat,
bisa diukur. Kalau nggak bisa, nggak percaya. Padahal iman itu bukti dari apa yang belum kita lihat, saudara. Tapi kalau kita percaya pasti jadi. Ini kan rahasia kehidupan berkemenangan sebenarnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih Tuhan itu bilang janganlah kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Saudara, yang pertama, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena khawatir itu saudaranya bimbang, ragu. Dan kemudian ada ayat firman Tuhan yang berkata, di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Hendaklah ia memintanya dengan iman, dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kekhawatiran itu sama dengan kebimbangan, ketidakpercayaan, saudara. Dan orang yang khawatir, bimbang, tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Lalu kalau kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan, kita bisa apa, saudara? Makanya iblis itu berusaha untuk membuat kita khawatir, saudara. Karena kalau kita khawatir, kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Landasan alasan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita adalah ketika kita percaya, saudara. Begitu kita nggak percaya, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Modal kita cuma percaya Pak, iya. Tapi untuk percaya angel, saudara. Percaya tenanan itu nggak gampang. Angel tuturane. Nggak gampang, saudara. Makanya kemudian kita diserang di sini. Bimbang, ragu, mendua hati, dan seterusnya. Kenapa Tuhan Yesus bilang jangan kamu khawatir? Karena kalau kita khawatir, kita tidak menerima sesuatu. Begitu kita tidak menerima sesuatu, kita nggak bisa bagikan sesuatu. Tidak mungkin kita membagikan apa yang tidak pernah kita terima sebelumnya. Apapun itu. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh khawatir, saudara? Kekhawatiran membuat hidup kita tidak menjadi berkat. Ada satu ayat yang memberkati saya beberapa hari lalu, Amsal pasal yang ke-25 ya. Ayat yang ke-26, Amsal 25 ayat yang ke-26, dikatakan begini. Saudara perhatikan, ini ayat yang bagus. Kenapa Tuhan bilang janganlah khawatir, janganlah khawatir. Yang pertama karena kalau kita khawatir kita nggak menerima sesuatu dari Tuhan. Padahal Tuhan itu menyediakan segalanya bagi kita yang percaya, katakan amin. Berkat Tuhan siap dicurahkan bagi kita, tapi tidak bagi orang khawatir. Yang kedua, kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Dikatakan begini. Ayat yang ke-26, baca sama-sama 2-3. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya itu rujukan sebenarnya bagi orang yang tidak percaya, termasuk orang fasik, orang yang bebal dan lain sebagainya. Tetapi ternyata orang benar itu bisa khawatir hidupnya. Karena dikatakan demikianlah orang benar yang khawatir. Seperti apa digambarkan saudara orang benar, tapi saudara hidup dalam kekhawatiran, saudara itu diumpamakan seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Konteksnya padang gurun Israel. Air dibutuhkan, saudara diperlukan. Saudara mestinya memiliki sesuatu. Karena saudara orang benar. Tapi saudara hidup dalam kekhawatiran, akhirnya hidup saya dan saudara itu tidak berguna. Tidak menjadi berkat. Kenapa? Kita itu seperti air yang keruh, sumber yang kotor. Siapa yang memanfaatkan? Bisa dijadikan apa, saudara? Terbatas. Makanya Tuhan bilang, jangan khawatir. Sebab hidup kita mau dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat bagi orang lain, bagi dunia. Tuhan perlu kita untuk menjadi alatnya bagi dunia ini, saudara. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Matius 13 ayat yang ke-22. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena orang yang khawatir itu nggak berbuah. Firman itu tidak masuk dalam hidupnya. Dan firman itu nggak menghasilkan apapun dalam kehidupannya.
Walaupun setiap hari dia baca firman, setiap hari dia dengar firman, mengaminkan firman, tapi kalau hidupnya penuh dengan kekhawatiran, mental saudara itu firman. Dikatakan apa di sana? Ayat yang ke-22 Matius 13, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak. Padahal Tuhan bilang harus kalau nggak berbuah dan buahmu juga berbuahnya bukan sembarang buah, berbuah manis, berbuah banyak. Itu yang Tuhan mau. Kekhawatiran menghambat kita bisa berbuah bagi Tuhan. Makanya saudara, Tuhan berkata jangan khawatir. Iblis bilang kamu harus khawatir. Betul tidak saudara? Tuhan bilang jangan khawatir, iblis menyodorkan segala hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Saudara mau pilih yang mana? Karena kekhawatiran itu ternyata pilihan saudara. Kalau saudara memilih hidup khawatir, saudara khawatir. Tapi kalau saudara berketetapan, saya tidak khawatir dalam nama Yesus, maka saudara tidak khawatir, saudara memilih itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya belajar satu hal. Bagaimana cara iblis membuat kita khawatir. Iblis menghancurkan iman kita dan membuat kita khawatir bukan dengan hal-hal yang mengerikan, aneh-aneh dan seterusnya. Karena udah gak mempan. Apalagi tiba-tiba dia muncul. Saudara langsung apa kalau iblis muncul depan saudara? Dalam nama Yesus. Iblisnya lari saudara, gak sempat buka pintu kejeduk gitu kan. Dalam nama Yesus. Saudara udah pinter di situ. Gak bisa lagi dia muncul tiba-tiba nakut-nakutin, gak bisa saudara. Tetapi hari ini apa yang dia lakukan? Yang iblis lakukan itu membuat kita khawatir. Sehingga kemudian akibatnya tadi kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Kemudian kita tidak jadi berkat, hanya seperti air keruh dan air kotor. Lalu kemudian tidak berbuah di hadapan Tuhan. Sederhana untuk dia membuat kita khawatir. 10 menit, Oke. Ya, sederhana. Apa yang dia lakukan supaya saudara dan saya gitu ya, khawatir. Dia tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh mengerikan. Apa yang dia lakukan? Hari ini dengarkan saya. Yang membuat kita khawatir hari-hari ini itu apa yang iblis lakukan? Dia cuma menyodorkan fakta yang sebenarnya. Kadang-kadang dia berdusta kepada kita udah gak mempan. Karena kita itu udah penuh firman, saudara gak bisa didustai, betul gak? Tuhan misalnya dia membisikkan Tuhan gak mengasihi engkau. Langsung kita blok, enggak. Yesus mati bagi saya, itu dia mengasihi saya. Atau dia mengatakan kamu sudah ditinggalkan, Tuhan gak peduli. Oh itu gak akan mempan. Apa yang dia lakukan hari ini? Dia menyodorkan realitas, kenyataan. Apa yang dia perlihatkan di depan saudara? Kenyataan, keadaan apa saudara? Yang sebenarnya. Keadaan keuangan saudara. Dulu waktu masih punya uang, beli dompet yang 3 juta ya. Tapi begitu kena corona isinya 300 rupiah saudara. Mahal dompetnya gitu kan. Dia sodorkan keadaan senyata-nyatanya. Sebenar-benarnya. Ini loh yang sedang terjadi dalam hidupmu. Keuanganmu seperti apa, keluargamu seperti apa, kesehatanmu seperti apa. Lalu kemudian dia berusaha membuat kita fokus ke situ. Itu yang dia lakukan. Dan begitu kita termakan dan hidup kita fokus ke situ, lalu yang muncul apa saudara? Khawatir. Karena orang yang hidupnya berdasarkan realitas, rasionalitas, hal-hal yang harus dibuktikan, harus ada hitam di atas putih, harus bisa dipegang, harus bisa hitung dan sebagainya. Pada akhirnya ketika keadaan tidak seperti yang dia harapkan, tidak bisa lagi diprediksi, maka ketakutan dan kekhawatiran akan menguasai kehidupan orang itu. Dan ketika ada kekhawatiran, tidak ada yang dia terima dari Tuhan. Karena iman tidak ada. Ketika ada kekhawatiran, hidupnya tidak jadi berkat. Firman tidak bertumbuh. Saudaraku, Yesus ada dalam hidup kita menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Ada satu peristiwa, 5 menit ya.
Satu peristiwa, murid-murid setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, ayo kalian nyebrang dulu. Mereka nyebrang. Tuhan Yesus di darat masih. Waktu jam 2 subuh menjelang pagi, itu angin bertiup kencang, mereka ketakutan, hampir tenggelam. Saudara, ada hukum alam ya, yang Tuhan bilang itu akan berjalan terus. Semacam hukum tabur tuai itu berjalan terus, itu alamiah. Nah di Danau Galilea itu karena diapit oleh gunung-gunung, ada saat-saat di mana angin bertiup dari mana ke mana lalu saling ngantam gitu, ketemu di tengah, ombak jadi besar. Yang pernah ke sana mungkin pernah tahu ya, saya pernah ngalamin sekali itu, saya sudah di pinggirnya, udah mau makan ikan petrus, itu tiba-tiba ombak besar banget saudara. Padahal itu danau loh, itu danau. Nah murid-murid dalam perahu itu, mereka ketakutan banget malam hari itu. Perahu mereka hampir tenggelam. Lalu kemudian tiba-tiba saat mereka sedang berusaha mengendalikan keadaan dalam ketakutan, mereka melihat ada satu sosok berjalan di atas air. Sama dengan orang Indonesia ya. Begitu lihat ada yang seperti itu, pikirannya langsung kemana? Setan itu. Sudah pernah lihat setan? Saya pengen lihat malaikat aja deh. Untuk apa lihat yang jelek-jelek, betul enggak saudara? Tapi saya pernah kok lihat. Begitu mereka melihat ada satu pribadi. Itu hantu. Tapi ternyata itu Tuhan Yesus. Berjalan di atas angin yang menggelorakan danau itu. Saya itu sempat bertanya loh tadi malam waktu saya baca ayat itu. Tuhan, kan Tuhan udah berjalan di atas danau. Danaunya itu ombaknya segitunya. Perahu hampir tenggelam, murid-murid ketakutan. Loh kenapa Tuhan sambil jalan santai aja ngomong, shh, tenang. Pasti danau itu jadi tenang kan? Betul tidak saudara? Seperti sebelumnya Tuhan Yesus berkata, diam tenanglah. Pasti jadi tenang. Saya berkata, Tuhan kenapa Tuhan tidak ngomong? Danau itu tenang. Ombak begitu, angin dibiarkan begitu, murid-murid kewalahan. Dan Tuhan Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Petrus ngomong apa? Kalau itu engkau Tuhan, ini loh ada gambarnya saudara. Tapi ini gambar ini keren banget ya, rapi sekali. Bajunya ndak kusut gitu ya. Ini kayak di kolam renang gitu ya peristiwanya, bukan di danau yang hampir tenggelam gitu. Petrus bilang apa? Kalau itu engkau suruh aku ke sana. Dan kemudian apa saudara? Petrus berjalan di atas. Wow, ini keren saudara. Saya mendapati satu hal. Kita bisa memilih hidup secara normal. Hukum alam berjalan. Tetapi kita punya pilihan kedua. Untuk mengalami hal-hal yang supranatural bersama dengan Tuhan. Bisa berjalan di atas air. Saudara bisa memilih tidak khawatir. Dengan percaya kepada Tuhan, puji Tuhan, tambah 5 menit. Doa saya dalam hati loh itu, tambahkan 5 menit. Tambahkan 5 menit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Yesus bagi murid-murid, itu jaminan keselamatan mereka. Kenapa Tuhan tidak meredakan gelombang itu? Kadang ketika kita sedang dalam masalah, seperti ibu tadi, kenapa tidak dibikin enak aja Tuhan? Betul enggak bu? Sakitnya diangkat, kan beres. Tuhan bisa enggak? Bisa. Bisa banget. Kenapa Tuhan tidak redakan gelombang seperti dulu pernah dilakukan? Kenapa Tuhan tidak bungkam mulut-mulut nyinyir yang nyakitin kita gitu, kita udah sakit hati gitu kan? Entah tiba-tiba kram mulut, kok amin? Gitu. Kenapa Tuhan tidak kendalikan musuh kita? Mungkin terakhir orang bertanya begini, kenapa Tuhan tidak hilangin, lenyapkan, musnahkan ini COVID-19, bikin repot aja. Harus maskeran kan? Padahal Tuhan bisa, kenapa? Saya mau katakan satu hal. Apapun boleh terjadi, Tuhan fokus kepada kita. Amin. Dan Dia ada dalam hidup kita, jaminan keselamatan kita. COVID tidak akan membunuh kita, saudara. Amin. Penyakit tertentu tidak akan membunuh kita. Karena janji Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan harus terjadi dulu. Anak-anak muda di tempat ini, janji Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Apapun tidak bisa menghalanginya kalau engkau tidak khawatir. Tapi kenyataannya begini Pak, jangan fokus kepada rasionalitas.
Kita bisa memilih ada hal-hal yang supranatural dan Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Ya. Saya percaya ada hal-hal yang spiritual saudara. Walaupun saya tidak penglihatan. Saya pernah lihat setan soalnya. 2 kali saudara. Elek loh saudara. Mau doa pagi. Dulu baru menikah ya. Pengantin baru. Mau doa pagi di ruang tamu begitu. Saya di satu rumah ya. Di Surabaya kami tinggal dengan beberapa teman. Saya satu kamar pengantin baru. Mau doa pagi istriku masih di kamar. Baru sebulan mungkin menikah gitu ya. Belum ada Michelle gitu. Saya datang duluan duduk di situ di ruang tamu. Saya lagi pegang gitar mau main gitar. Buka mata. Kosong loh baru saya sendiri karena penghuni lain belum datang. Tiba-tiba di depan saya karena di depan saya itu kamarnya teman saya laki-laki. Di depan pintu ada cewek duduk. Rambut panjang baju coklat. Senyum sama saya begitu saya kedip dia hilang saudara. Saya bilang, darah Yesus. Saya langsung masuk lagi ke kamar, saudara. Soalnya waktu itu masih hamba Tuhan muda ya, saudara. Di komplek perumahan saya, ketemu dengan bapak-bapak. Dia bilang, Pak Walden, di sini tuh banyak setannya loh. Masa sih? Apalagi di rumah bapak, jangan nakut-nakutin, saya bilang. Padahal saya sudah pernah lihat, tapi saya tidak pernah cerita gitu ya. Saya pulang malam habis nge-MC, mau parkirin mobil. Lampu mobil masih ke sana, saya mau buka pagar. Begitu saya lihat ke sana, mereka makanya tetangga saya itu potong semua pohon pisang. Karena menurut kepercayaan mereka di bawah pohon pisang itu banyak. Di belakang masih ada pohon pisang. Katanya jangan Pak, jangan tanam pisang. Karena itu tempatnya Pak. Dalam hatiku pisang itu enak. Saya tanam di depan rumah saya, enggak ada. Di bawah pohon pisang itu saudara, saya begitu mau masuk mobil lagi, mau masukin sudah buka pagar. Saya lihat mbah-mbah berdiri, karena itu di bawah lampu jalan ya, pisang. Dia berdiri di situ. Saya lihat ketenggengan, tiba-tiba saya belum kedip dia hilang saudara. Mulut saya, darah Yesus lagi saudara, masuk lagi gitu kan. Tidak pernah takut tapi. Makanya saya percaya hal supranatural itu ada. Kalau hal supranatural ada berarti mujizat itu ada saudara. Berarti tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Amin. Kalau Tuhan bersama dengan kita jangan khawatir. Rencana Tuhan besar dalam hidup kita dan harus goal. Harus terjadi. Amin. Harus terjadi. Harus terjadi. Amin. Iblis tidak boleh menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Karena saya tidak khawatir dengan kehidupan, fakta, realitas. Saya lebih percaya kepada Tuhan. Oke. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Rasionalitas membuat kita itu melihat kenyataan dan khawatir. Itu disodorkan iblis hari ini. Tapi saudara ketika melihat kenyataan hidup saudara seperti apapun itu. Katakan Tuhan, bagi saya tidak mungkin ini mustahil. Tapi bagi engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan ini tidak mungkin, ini mustahil. Tapi bagi engkau tidak ada yang mustahil. Ayo Tuhan jalan sama-sama. Amin. Dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara percaya kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Tahu enggak saudara, waktu saya duduk di situ tadi, waktu puji-pujian dinaikkan. Saya itu tidak merasa ada di ruangan ini, tapi merasa ada di satu hall yang besar saudara. Dan ada begitu banyak orang yang memuji Tuhan. Suasananya tadi itu seperti itu. Saudara merasakan yang sama? Saya merasakan seperti itu. WL-nya ada seperti tempat yang sangat luas. Dan ada hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Saudara pulang dari tempat ini bawa mujizat Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jangan izinkan apapun melemahkan imanmu. Keadaan apapun yang sedang engkau hadapi, itu harus engkau lewati. Kenapa Tuhan tidak angkat itu, tidak singkirkan itu? Karena Tuhan melihat itu perlu, harus engkau lewati, engkau harus mengalaminya. Supaya engkau melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Tapi satu hal, Yesus ada dalam hidupmu, Dia jaminan keselamatanmu. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya saudara juga akan banyak mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Mari yang percaya angkat tanganmu. Kirabalaba syandaramu. Haleluya.
di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jangan menjadi lemah, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesusku nolong yang sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan. Untuk malam ini Engkau sudah berkata-kata dengan jelas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, untuk kesaksian yang kami dengar. Itu membuktikan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau tetap sama. Kalau dahulu Engkau melakukan begitu banyak mujizat, maka sampai hari ini pun kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tetap sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tambahkan iman kami untuk lebih lagi Tuhan. Karena firman-Mu berkata, siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapak. Berkati kembali Bapak Pendeta Walden dimanapun Tuhan Kau utus, untuk beliau mengajar, melayani, supaya dimanapun Tuhan beliau ada, Tuhan Kau memberkati, dan banyak orang menjadi mengenal Kristus dan berbalik percaya kepadamu. Berkati kembali Ibu Tris Tuhan yang sudah memberikan kesaksian. Berkati seluruh tim penata layanan yang sudah ambil bagian pada malam hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah doa malam. Kami percaya kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang punya masalah, kami percaya kami sudah mendapatkan jalan keluar. Karena kami punya Yesus, Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah doa malam. Hari ini kami semua umat-Mu akan menerima berkat yang daripadamu. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.